ucap syukurku. Aku memilihmu untuk menjadi teman hidup setia selamanya. Belahan hati ini kini telah terisi, aku dan dirimu mengikat janji bahagia. Dan berlayarlah kita renda keluarga, merentas hidup bersama. Aku bahagia ku dipertemukan, belahan jiwaku. Tuhan persatukan kami untuk selamanya, hingga bahagia di surgamu. Pegang tanganku, tataplah mataku, engkau ditakdirkan untukku. Ikatan suci ini selalu kan ku jaga, meniti sakinah, penuh kasih sayang dan rahmatnya. Keluarga, merentas hidup bersama. Aku bahagia ku dipertemukan, belahan jiwaku. Tuhan persatukan kami untuk selamanya, hingga bahagia di surgamu. Kau amanahku, istriku tercinta, engkau ditakdirkan untukku. Ditakdirkan untukku.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam suasana yang sama bahwa kita masih berada di bulan Ramadan 1442 Hijriah di tahun ini. Alhamdulillah kita telah bisa melewatinya hari demi hari, waktu demi waktu, tantangan demi tantangan sudah kita lewati. Dan dengan begitu tentu umur kita juga bertambah. Usia kita bertambah, semakin hari kita lewati, minggu kita lewati, tahun kita lalui, usia kita bertambah. Dan pertambahan usia itu angkanya menjadi semakin besar, tetapi kesempatannya, lamanya kita berada di planet ini menjadi semakin kecil. Dan itu sudah menjadi keyakinan yang sangat diyakini oleh semua pihak, atau keyakinan umum, keyakinan universal. Kaum muslimin rahimakumullah, saatnya kita juga mengevaluasi saum kita. Apakah saum kita ini akan menuai pahala, atau kita hanya sekedar ikut saja melaksanakan ibadah puasa tanpa memperhitungkan apakah kita sudah sesuai ibadahnya atau belum, apakah kita termasuk orang yang makbulah dalam berdoa atau tidak. Itu juga salah ketika kita tidak mengharapkan itu. Karena memang lam la'alakum tatakun itu, lam yang berada di la'alakum tatakun itu adalah berorientasi pada taghir, pada perubahan, artinya sesuatu yang asalnya A menjadi pada posisi B, yang asalnya kering menjadi basah, yang asalnya mentah menjadi matang. Kaum muslimin rahimakumullah, begitupun ibadah saum yang diwajibkan kepada kita. Selain harus memupuk harapan kita, optimisme dalam diri kita, juga adalah saum ini harus menghadirkan kebahagiaan dalam diri kita semua. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani," bahwa bagi orang yang melaksanakan saum ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda iftorihi, kebahagiaan ketika ia berbuka. Karena saat berbuka, di mana makan, minum yang satu hari penuh tidak diperbolehkan, bahkan haram hukumnya, membatalkan ibadah saum dengan makan dan minum. Tiba-tiba ada waktu yang menjadi berubah, makanan dan minuman yang tadi diharamkan di siang hari itu menjadi halal. Ini tentu bahagia, apalagi makanan dan minuman di bulan saum itu kan berbeda. Kita siapkan sedemikian rupa, kita ciptakan sesuatu yang enak, kita ciptakan sesuatu yang menyegarkan, yang bervitamin, yang bergizi, dan lain sebagainya, yang menggugah dan membangun selera kita untuk makan. Kebahagiaan itu dialami oleh seluruh orang, tak terkecuali. Bukan hanya anak-anak saja yang bahagia ketika ia bertemu dengan waktu buka. Kemudian yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini di mana? Pertemuan orang yang saum ini di mana? Yang menjadi kebahagiaan khas bagi orang yang bersaum, wa farhatun inda liqa'i rabbih, ini di mana? Apakah di alam akhirat nanti? Apakah setelah mati nanti? Atau kita sudah meninggal nanti baru kita mendapatkan kebahagiaan karena saum kita diterima oleh Allah? Itu tentu bahwa seorang yang meninggal dunia membawa kesalehan dari hasil ibadahnya, dia akan berbahagia. Dan dia akan dihisab dengan hisab yasiro, dengan hisab yang sangat mudah. Kemudian ia kembali kepada kaumnya dengan sukacita, dengan tertawa. Tetapi yang paling penting dalam meraih kebahagiaan wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahwa orang yang berpuasa itu selamanya, setiap waktu, sepanjang hari, ia merasa bertemu dengan Allah. Ia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berani untuk berbuat sesuatu yang salah karena Allah memperhatikan. Ia tidak berani berkata-kata kotor karena di hadapannya ada Allah yang kita hormati, yang kita segani, yang kita sembah. Dia tidak berani marah-marah karena Allah Subhanahu wa taala ada di depannya, berdiri di depannya. Malu kita kalau lagi saum marah-marah, berkata kotor ataupun berkata yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin rahimakumullah, saum ini membawa dua kebahagiaan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua-duanya harus kita dapatkan. Jangan luput dari diri kita, jangan lepas dari diri kita. Nanti kalau kita merasakan itu semua, kita akan mendapatkan keutamaan dari saum. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang kerugian orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa.
Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, rogima'an purojulin. Sungguh seburuk-buruknya seseorang. Idza ja'a alaihi Ramadana, apabila datang kepadanya bulan Ramadan, yang di dalamnya ada kewajiban ibadah saum, summan salaho, kemudian Ramadan itu pergi dari dirinya, falam yungfarlah, ia tidak mendapatkan apa-apa. Dia disebut rogima'an purojulin. Rogima'an purojulin itu kalau di bahasa Sunda kan adalah goreng dodonge, seburuk-buruknya rupa, seburuk-buruknya orang. Apabila idza ja'a alaihi Ramadana, apabila datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian summan salaho, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkan dirinya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Istilahnya ngegel curug. Ngegel curug itu menggambarkan orang yang sudah berjuang mati-matian, sudah segala dikorbankan, tetapi begitu ia mau memanen, ia tidak mendapatkan apa yang ia perjuangkan. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian ada 3 saripati atau intisari saum yang harus kita dapatkan, yang harus kita petik. Yang pertama, ibadah saum itu adalah meluruskan kembali nilai fitrah kemanusiaan dengan cara menghidupkan nilai-nilai keikhlasan, nilai-nilai kesadaran, serta kesabaran dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam suasana ibadah saum ini, kita sedang capek, kita sedang haus, kita sedang lapar, kemudian kita bekerja, kita mengajar, kita berdiskusi, kita memproyeksi orang kalau yang menjual produk. Nah, ini justru kita diarahkan untuk meluruskan kembali nilai-nilai keikhlasan. Ikhlas melakukan ini. Ikhlas ini adalah penuh integritas maksudnya. Bukan ikhlas itu sesuatu yang tidak dibayar, tetapi ikhlas ini adalah penuh integritas, dipuji atau tidak dipuji orang, disaksikan atau tidak disaksikan orang lain, dia mengerjakan dan tidak pernah membohongi dirinya. Jadi, saum ini adalah untuk menghadirkan itu dalam diri kita. Kita punya integritas, ibadah kita berintegritas, bekerja kita berintegritas, kemudian berpikir kita berkarya kita berintegritas. Kita tidak ingin membohongi diri kita sendiri. Karena apabila bohong ketika kita sedang beribadah, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Seperti hadis yang sering didengar bahwa barang siapa yang tidak bisa menahan qaula zurin wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun illa ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama tadi, intisari saum yang harus kita dapatkan itu adalah meningkatkan meluruskan kembali fitrah kemanusiaan dengan menghidupkan kembali nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, kesadaran, dan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan mekanisme kendali diri. Ini saum ini mengendalikan diri. Kita bukan tidak tertarik dengan makanan di siang hari. Ditawarin minuman yang segar, pakai es, suasana yang panas. Kita bukan tidak tertarik. Kita bukan tidak tertarik untuk sesuatu yang buruk, tetapi kita takut saum kita ini ternodai. Kita takut bahwa ya memang betul bahwa godaan di saat kita saum ini sangat banyak. Kalau kata ustadz yang lain menyebut bahwa lagi saum cucumuk juga seperti korma, gitu ya, potongan kayu, potongan triplek seperti wafer dan lain-lain. Itu adalah godaan. Itu namanya adalah ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, tentu kita berpikir ya selama tidak ada yang melihat, kita makan, misalkan kita minum karena saking hausnya. Jadi saum itu adalah meningkatkan mekanisme kendali diri, terutama dari hawa nafsu amarah yang bakal mendorong manusia untuk selalu berkuasa. Ini potensi untuk berkuasa itu nafsunya nafsu amarah. Kemudian juga nafsu lawamah, nafsu kebinatangan, serta nafsu sawiyah, nafsu yang selamanya membangkang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah meluruskan kembali fitrah kemanusiaan dengan menghidupkan nilai-nilai keikhlasan, kesadaran, kesabaran. Yang kedua adalah meningkatkan mekanisme kendali diri dengan menundukkan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sawiyah. Kemudian yang ketiga adalah memelihara kesucian diri dari kotoran dosa dan maksiat yang kita perbuat. Karena mungkin saum ini juga menangkal, kalau kita ingin berbuat maksiat, kita kurangi. Kemudian saum ini menjadi syahrut tarbiyah. Apa yang tadi harus kita lakukan, misalkan meluruskan kembali fitrah kemanusiaan, meningkatkan mekanisme kendali diri,
memelihara kesucian diri, itu betul-betul kita lakukan di selama bulan Ramadan. Dan itu adalah sebagai pembelajaran. Kita bertemu dengan bulan yang lain, harus dalam posisi dan suasana kebatinan seperti itu, suasana kejiwaan seperti itu, suasana di mana kita selalu meluruskan niat, meluruskan fitrah kemanusiaan kita. Ya, fitrah kemanusiaan itu kalau saya boleh mempersepsi ada pada ana muslimun qabla kulli syai'in. Saya ini muslim sebelum saya berbuat sesuatu. Kemudian mekanisme pengendalian diri diperkuat karena saya tidak boleh bertengkar, tidak boleh saya ribut-ribut karena saya sedang saum. Itu kan mengendalikan diri. Kemudian kesucian diri adalah kita tidak boleh melakukan ini karena perbuatan ini akan kotor, membuat saum saya tidak bermakna sama sekali. Nah, oleh sebab itu, semakin hari kita jalani ibadah saum ini harus semakin bermakna, harus semakin bernilai, harus mampu menghadirkan kesabaran, harus mampu menghadirkan rasa pertahanan, pengendalian diri, kemudian juga harus mampu memelihara kesucian diri. Kalau ketiganya itu sudah kita miliki karena saum ini, maka tentu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan terbelenggu. Selama yang tiga ini tidak kita miliki, jangan harap pintu surga dibuka. Dan jangan mimpi pintu neraka ditutup, karena ketika kita sedang saum omongan mangan loba. Dan jangan berharap setan itu terdiam, tunduk, dan takut menggoda kita. Bukan sebaliknya, setan belum menggoda, kita sudah melakukan kemaksiatan duluan. Akhirnya setan bertepuk di belakang, bertepuk di pinggir, bahagia, tadi goda guys, setan sudah hidang sorangan. Mudah-mudahan kita tidak demikian, saum kita semakin bernilai, ibadah kita semakin bermakna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dan semoga kaum muslimin rahimakumullah di mana berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير